kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik-baik saja bukan? Amin saudara. Nah mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita hari ini. Dan kita berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan di sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam istirahat tidur kita. Kita bersaat teduh dan siapkan dirimu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, dan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Dan kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang engkau sudah nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah engkau dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan pengurapan Tuhan juga atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, kita membaca di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelangnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11,
Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, saudara. Saudara, pernahkah doa-doa saudara tidak beroleh jawaban dari Tuhan? Padahal saudara sudah berdoa sekian lama. Mungkin jawabannya sering sekali, Pak Pendeta. Haleluya. Nah saudara, saya mau katakan begini, banyak faktor yang menyebabkan doa-doa kita tidak atau belum dijawab Tuhan. Dan salah satunya adalah karena doa kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu berdoa dengan penuh penyerahan diri. Ini yang Tuhan suka, yaitu berdoa dengan penyerahan diri penuh kepada Dia. Nah, meski sudah berdoa, tetapi hati kita masih saja diliputi kekhawatiran dan kebimbangan. Saudara, saya mau katakan bahwa berkat Tuhan tidak akan dicurahkan kepada kita. Ya, haleluya. Tuhan tahu hati kita, ya kan? Ketika hati kita masih diliputi dengan kekhawatiran dan kebimbangan, ya, mungkin kita bertanya di dalam hati, apakah Tuhan sanggup menolongku, memulihkan keluargaku dan menyembuhkan sakitku? Kalau ini masih ada di dalam hatimu, saudara, membuktikan bahwa kita tidak memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Nah saudara, doa dalam penyerahan artinya semua permasalahan hidup yang ada dalam hidup kita, kita serahkan kepada Dia. Ya, kita menyerahkan ya semua persoalan, tantangan, kesulitan, pergumulan hidup kita kepada Tuhan, termasuk semua kekhawatiran, keraguan, kegelisahan, kebimbangan kita kepada Tuhan secara penuh. Amin. Tuhan tidak menghendaki kita terus diliputi oleh perasaan-perasaan negatif. Saudara, Ayub memiliki pengalaman akan hal ini. Karena itu di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26 di sana tertulis, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Jadi saudara, kita harus dengan segenap hati melepaskan semua masalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara, bila kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi, saudara. Mengapa? Karena segala beban tidak lagi berada di atas pundak kita, tetapi ada di tangan Tuhan. Amin. Sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Tetapi ini yang sering terjadi, kita tidak memberinya kesempatan untuk menyatakan kuasanya. Kita tidak memberikan Dia kesempatan untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih bimbang, khawatir, kita membatasi kuasa Tuhan itu dengan pikiran kita, dengan kebimbangan kita, dengan kekhawatiran kita. Iya, kita membatasi Tuhan untuk bertindak. Padahal kita sudah membawa semua pergumulan melalui doa. Namun ketika kita melangkah pergi ya dari doa itu, ya, kita mengambil kembali beban itu dan memikulnya di atas pundak kita. Jadi kita sendiri yang sebenarnya tidak mau melepaskan diri dari masalah tersebut.
Ya kan? Karena itu Alkitab katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu di ayat 7 tadi kan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita terus diliputi oleh kekhawatiran dan kegelisahan setiap hari. Karena itu saudara, sudahkah kita benar-benar memiliki penyerahan diri secara total, secara penuh kepada Tuhan? Ataukah penyerahan diri kita ya hanya basa-basi saja? Karena itu sekali lagi ditegaskan di sini bahwa ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Di Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi saudara, kita serahkan, kita tidak pernah ragu, kita tidak khawatir. Ya, sebab ketika ada kekhawatiran itu tandanya kita belum percaya. Iya kan? Ketika ada keraguan, kebimbangan itu tandanya kita belum sungguh-sungguh percaya. Nah, karena itu dikatakan di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau kita tidak percaya kepada dia, dia tidak akan bertindak. Sama dengan saudara, ketika saudara diberikan tanggung jawab oleh pimpinanmu, oleh bosmu, ya kan? Tetapi saudaraku, engkau ya tidak ketika diberikan kepercayaan kepadamu, pasti engkau akan melakukan dengan baik. Tetapi ketika tidak diberikan kepercayaan, maka engkau juga engkau akan ragu, tak? Ya kan? Engkau akan ragu, ya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, rumusnya adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Ya. Jadi percayalah kepada Dia. Kita percaya sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya, nah Tuhan akan bertindak. Amin. Kalau saudara masih ragu-ragu, itu artinya saudara belum percaya. Kalau saudara masih bimbang, itu artinya saudara masih belum percaya, artinya saudara meragukan. Nah, kalau masih meragukan, ya Tuhan tidak akan bertindak. Apapun persoalanmu hari-hari ini, mari saudaraku, Alkitab ingatkan kita semua, serahkanlah semuanya kepada Dia. Percaya bahwa Dia akan memberkati dan melakukan segala yang kita doakan. Bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan semua persoalan hidup kami kepadamu. Dan kami percaya dan Engkau akan bertindak. Kepercayaan diberikan, karena itu kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, sebab Engkau maha besar, maha kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada hari ini dalam tugas dan kerja mereka. Tuhan beri sukses, beri keberhasilan. Tuhan selalu sertai mereka, tidak sakit, tidak celaka, rancangan jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami akan masuki dunia kerja dengan sukacita, sebab Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami